Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwan. Hadirin hadirat rahmatillah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan pembahasan kita dari surat Ad-Dukhan. Kita sampai pada ayat kelima. Pada ayat sebelumnya Allah berfirman, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Maka pada malam tersebut kami atau dijelaskan seluruh perkara yang penuh hikmah. Sudah kita jelaskan kemarin ya. Amrin hakim bisa maknanya penuh hikmah, bisa maknanya muhkam. Setelah itu Allah berfirman, amran min indina inna kunna mursilin. Yaitu perkara dari kami, sungguhnya kami adalah yang mengutus para rasul. Rahmatan min rabbik, sebagai rahmat dari Rabbmu. Innahu huwas samiul alim, sungguhnya Allah itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Taib, amran di sini, amran itu ada yang mengatakan bahwasanya adalah hal dari amrin hakim, ya, halnya amran. Atau ada yang mengatakan yaitu a'ni amran, sehingga dia i'rabnya adalah mansub amran. Sebenarnya kalau kita baca, seandainya amran tidak ada pun sudah sempurna makna. Misalnya kita mengatakan fiha yufraqu kullu amrin hakim min indina. Sebenarnya demikian asalnya. Tetapi Allah ulangi amran. Amran. Ada yang mengatakan tujuannya untuk menekankan karena perkara tersebut ya dari Allah Subhanahu wa taala, perkara yang agung, makanya dengan tanwin ditafkhim ya, amran min indina ya, yaitu amran aziman fakhman ya. Kemudian apalagi disifati dengan min indina. Min indina sifat dari amran. Amran ada hal dari amrin hakim, min indina adalah sifat dari amran. Ini yang tahu bahasa Arab ya, yang tidak tahu bahasa Arab dengar aja dulu ya, dengar aja. Ya, oleh karenanya maka maknanya adalah perkara yang besar, yang penting dari sisi kami ya. Itu maknanya. Kemudian Allah mengatakan inna kunna mursilin ya. Kami yang mengutus, mursilin yaitu inna, kami sungguhnya, kunna yang telah mengutus, mursilin. Mursilin tidak disebutkan objeknya, mengutus apa? Ma'ruf, yaitu maksudnya mengutus para rasul ya. Inna kunna mursilin. Sehingga meskipun tidak disebutkan objeknya telah diketahui. Dan itu bahasa Arab kalau sudah dipahami sering tidak disebutin, bahasa Arab ringkas ya. Ya. Sehingga kadang tidak perlu disebutkan, sudah dipahami ya, si maf'ulinya mahdzuf, tidak perlu disebutkan. Setelah itu Allah mengatakan rahmatan mir rabbik. Rahmatan di sini kenapa dia mansub? Dia adalah maf'ul lahu atau maf'ul li ajlih, yaitu untuk menjelaskan sebabnya. Ya, kenapa Allah mengutus? Ya, inna kunna mursilin, kami yang mengutus. Kenapa? Rahmatan mir rabbik, sebagai rahmat dari Rabbmu. Bahwasanya Allah mengutus para rasul itu adalah karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sayang kepada hamba-hambanya, maka Allah kirim para rasul. Kenapa? Agar para hamba ya terhindar dari kemudaratan, sehingga terhindar dari neraka jahanam, dan juga bisa mendapatkan kemaslahatan sehingga juga bisa masuk dalam surga. Karena yang lebih tahu tentang kemaslahatan para makhluk adalah Allah yang telah menciptakan para makhluk. Dan perantara antara makhluk dan Allah dalam risalah adalah para rasul. Ingat ya, perantara antara makhluk dengan Allah dalam risalah adalah para rasul. Adapun dalam ibadah tanpa perantara. Dalam ibadah tanpa perantara, langsung kepada Allah. Adapun Rasulullah perantara dalam menyampaikan risalah Allah, makanya disebut dengan Rasul karena dia utusan dari Al-Mursil, sang pengutus. Maka kita tahu bahwasanya diutusnya para rasul rahmat. Diturunkannya kitab suci adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Namun rahmat yang agung ini, makanya rahmat yang agung ini banyak ditolak oleh manusia. Manusia tidak suka dengan syariat Islam. Manusia tidak suka meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal
Jika mereka mengikuti para rasul, mereka mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tahu bahwasanya para rasul diutus sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan Syekh Muhammad Al-Amin Syinqiti dalam kitab Adwa'il Bayan menyebutkan sering rahmat disebutkan maksudnya adalah kenabian. Seperti dalam ayat ini. Ya Allah mengatakan inna kunna mursilin rahmatan mir rabbik. Maksudnya kenabian, rahmat tersebut yang dimaksud adalah kenabian atau kerasulan yang Allah anugerahkan kepada para rasul dan itu anugerah bagi orang-orang atau para hamba. Kemudian juga seperti dalam firman Allah, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utus engkau kecuali rahmat bagi seluruh manusia dan seluruh makhluk. Situ rahmat maksudnya adalah kenabian. Demikian juga ketika dalam surat Al-Furqan dalam surat Az-Zukhruf mereka berkata, "Laula nuzzila hadzal Qur'an ala rajulin minal qaryataini 'azim." Seandainya Al-Qur'an ini diturunkan kepada seorang yang agung dari kota Mekah dan kota Taif, maksudnya bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah mengatakan, "Hum yaqsimuna rahmat rabbik, nahnu qasamna bainahum ma'isyatan fil hayatid dunya." Kata Allah, apakah mereka ingin bagi-bagi rahmat Rabbmu? Maksudnya urusan kenabian. Jadi Allah menamakan rahmat kenabian dengan apa? Rahmat. Jadi kenabian itu rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Ahum yaqsimuna rahmat rabbik." Apakah mereka hendak mengatur pembagian rahmat Allah, itu pembagian kenabian? Ya, Allah mau bagi siapa mau jadikan rasul terserah Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata. Allah lebih tahu siapa yang pantas menjadi rasul. Demikian juga ketika Allah berfirman tentang Nabi Khadir, Allah mengatakan fawajada fi abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Maka Musa dan Yusha bin Nun mendapati hamba dari hamba-hamba kami, atainahu rahmatan min indina. Kami berikan rahmat dari kami kepada hamba tersebut. Maka banyak ulama merajihkan bahwasanya Khadir adalah seorang nabi karena Allah mengatakan kami berikan rahmat, dan biasanya rahmat itu digunakan untuk kenabian. Rahmat digunakan untuk kenabian, dan yang benar Khadir bukanlah wali tapi apa, seorang nabi. Ya. Atainahu rahmah, kami berikan rahmat maksudnya kenabian. Seperti dalam ayat ini juga, ya. Dalam juga ayat yang lain Allah mengatakan, "Wa ma kunta tarju an yulqa ilaikal kitabu illa rahmatan min rabbik." Engkau dahulu tidak berharap untuk diberikan kitab suci kepadamu, tapi rahmat dari Rabbmu, itu kenabian dari Rabbmu. Ingin saya menyampaikan bahwasanya sering kenabian disebut dengan apa? Rahmat. Agar kita tahu bahwasanya diutusnya Rasul adalah kasih sayang dari Allah kepada kita. Maka terimalah kasih sayang tersebut. Tidaklah Rasul sampaikan kecuali yang baik, tidaklah Rasul larang kecuali yang buruk. Kita tahu hikmah atau enggak tahu hikmah, terimalah. Karena di antara bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala adalah mengirim Rasul. Lihatlah sekarang kalau orang-orang yang meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa taala, mereka bingung menjalankan hukum-hukum yang mereka buat. Hari ini mereka buat, besok mereka rubah. Hari ini mereka buat, besok di demo. Terkadang syariat ini cocok untuk, atau hukum yang mereka bikin cocok untuk sebagian kelompok, tidak cocok untuk kelompok yang lain. Dan demikian terus. Dan hukum tersebut tidak bisa terus sampai hari kiamat. Hanya berlaku pada waktu tertentu kemudian tidak relevan lagi. Adapun syariat Allah Subhanahu wa taala yang Allah kirim kepada para rasul adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Syariat tersebut syariat yang indah, yang sempurna. Maka ngapain kita capek-capek lagi cari hukum-hukum yang baru? Orang tenteram jalankan syariat lengkap. Urusan rumah tangga, urusan bertetangga, urusan pribadi, urusan sosial, urusan kenegaraan, urusan kasih sayang, urusan kriminal, semua lengkap. Syariat Islam turun dengan lengkap. Maka sudah, ini rahmat Allah, kasih sayang Allah. Siapa yang menjalankannya dia akan bahagia. Siapa yang akan menjalankan, negara tersebut akan aman dan tentram. Siapa yang menjalankan, negara tersebut akan maju. Yakin, kalau yakin dijalankan. Namun saya katakan banyak manusia yang tidak yakin dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, justru mereka berpaling dan meninggalkan rahmat Allah tersebut, bahkan mereka menentang rahmat Allah tersebut. Padahal Allah menamakan pengutusan Rasul dengan rahmat, kasih sayang, kasih sayang. Tapi Allah mengatakan sini rahmatan, yaitu kami mengutus para rasul rahmatan sebagai kasih sayang dari Allah, min rabbik, dari Rabbmu wahai Muhammad. Di sini ada perubahan kata ganti. Tadinya Allah mengatakan inna kunna mursilin, pakai kunna, kemudian Allah mengatakan rabbik, ya, rahmatan dari Rabbmu, ya, dari Rabbmu.
Di sini diganti dengan Rabbmu. Nanti Allah sebut setelah itu Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Tapi sebelumnya Allah mengatakan min rabbik, dari Rabbmu, sebagai bentuk perhatian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ayat ini meskipun ditujukan kepada orang-orang kafir Quraisy tapi turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Rasulullah baca ayat ini didengar oleh Abu Jahal, Abu Lahab, Walid bin Mughirah dan tokoh-tokoh Quraisy. Kemudian sampai pada rahmatan mir rabbik, rahmat dari Rabbmu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan Rasulullah mendapatkan tarbiyah khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tarbiyah ada dua, tarbiyah umum dan tarbiyah khusus. Ya. Seperti amanna bi rabbil alamin, Rabbi Musa wa Harun. Rabbil alamin umum, Rabbi Musa wa Harun tarbiyah khusus. Jadi di sini perhatian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak mengatakan rahmatan minna. Tidak mengatakan rahmatan apa? Minna. Padahal sebenarnya Allah mengatakan kunna mursilin. Nahnu tiba-tiba mir rabbik. Ada perubahan kata ganti ya. Dari kami menjadi Rabbmu. Jadi Rabbmu. Maka ini metode dalam bahasa Arab menunjukkan ada sesuatu yang dituju, yaitu untuk penghormatan atau pemuliaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga isyarat bahwasanya diutusnya para rasul adalah konsekuensi dari rububiyah Allah Subhanahu wa taala, yaitu bentuk perhatian, karena kita tahu Allah disifati dengan rububiyah. Rububiyah Allah disifati dengan sifat-sifat dan disifati dengan uluhiyah. Sebagaimana kita dengan istiqra, setelah kita mempelajari, kita bisa membagi tauhid menjadi tiga: tauhid rububiyah, tauhid sifat, dan tauhid al-uluhiyah. Tauhid rububiyah itu terkait dengan pengurusan makhluk, dari penciptaannya, pemberi rizkinya, menghidupkan, mematikan, membangkitkan, takdir-takdirnya semuanya rububiyah. Itu pengurusan. Kalau bahasa kita apa? Pengurusan. Namanya rububiyah. Allah esa dalam pengurusan makhluk. Enggak ada yang bantu Allah Subhanahu wa taala. Ini secara sederhana. Apa itu tauhid rububiyah? Tauhid dalam pengurusan makhluk. Yang ngurus makhluk cuma siapa? Allah. Dari sisi apanya? Semuanya. Dari mengadakan, dari tidak menjadi ada, dari memberi rizki, mengaturnya, menghidupkan, mematikan, beri kesehatan, beri penyakit, ya, menyempitkan rizkinya, melampangkan rizkinya, mematikannya, membangkitkannya, menyidangnya, menghukumnya, semua rububiyah. Kalau tauhid sifat terkait sifat-sifat Allah, sifat-sifat Allah yang maha tinggi, maha mendengar, maha melihat, maha kuat, maha hikmah, itu namanya sifat-sifat. Kalau uluhiyah, yaitu yang satu-satunya yang berhak diibadah, itu namanya uluhiyah. Siapa yang maha dalam rububiyah, maha dalam sifat, maka dia yang berhak untuk disembah, tidak ada yang lainnya. Saya ulangi, tauhid kepada Allah kita bisa secara pembagian istiqra, secara kita setelah teliti bisa dibagi menjadi tiga. Yang pertama tauhid apa? Rububiyah. Apa maksudnya itu? Allah Maha Esa dalam pengurusan makhluk sebenarnya. Namanya tarbiyah. Tahu tarbiyah kita tarbiyah anak-anak kita. Bahasanya mirip, tarbiyah. Dalam mentarbiyah makhluk. Dari sisi apa tarbiyah? Banyak tarbiyah itu. Menghidupkannya, memberi rizki, kemudian apa? Mematikannya, menyempitkan, memberi sakit, memberi hidayah, ya. Kemudian membangkitkannya, menyidangnya, memasukkan surga dan neraka, semuanya apa? Tarbiyah. Mengatur alam semesta, bukan cuma manusia aja. Mengatur matahari, rembulan, ngurusin makhluk, itu namanya apa? Rububiyah. Dan Allah Maha Esa, tidak ada yang ikut serta dalam pengurusan tersebut. Kalaupun Allah ciptakan makhluk-makhluk untuk menjalankan semua pun atas perintah Allah, mau malaikat, mau apa, semua atas perintah Allah. Itu namanya rububiyah. Kalau sifat, tauhid sifat, maksudnya sifat Allah Maha tinggi, tidak ada yang menyamai. Allah Maha berilmu, tidak ada yang seperti ilmunya Allah. Allah Maha melihat, Allah mendengar. Adapun makhluk punya sifat-sifat tersebut tapi penuh dengan kekurangan. Nah, yang terakhir tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah, maka tauhid rububiyah dan tauhid sifat mengkonsekuensikan uluhiyah. Ini secara logis. Siapa yang berhak disembah? Yang mengatur alam semesta inilah yang berhak disembah. Siapa yang berhak disembah? Yang maha sempurna lah yang berhak disembah. Seandainya ada yang ikut atur alam semesta bersama Allah, dia juga berhak disembah. Benar atau tidak? Seandainya yang menciptakan kita dua zat, Allah dan zat lain. Zat lain kita sembah atau tidak? Sembah, karena dia ikut ciptain kita. Tapi ketika Allah esa dalam pengurusan, maka dia hanya yang berhak disembah. Ya. Kalau yang kasih rizki ternyata bukan cuma Allah saja, ternyata wali juga beri rizki. Boleh enggak kita minta sama wali? Boleh. Karena dia juga kasih rizki sama kita. Tapi ketika hanya Allah yang beri rizki, maka tidak boleh minta kepada siapa? Wali. Faham? Nah, sifat juga
Allah Maha berilmu, tidak ada yang seperti ilmunya Allah. Semua makhluk pasti dilalui dengan kebodohan, kemudian ilmunya bertambah sedikit demi sedikit, kemudian puncaknya pun hanya segitu, ilmu cetek, kemudian pun ditimpa dengan kelupaan. Itu makhluk. Dari tidak tahu, kemudian belajar bertahap ilmunya sedikit demi sedikit, puncaknya pun sedikit. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, kemudian ditimpa dengan apa? Kelupaan, dan juga sering konslet, salah. Itu manusia. Makhluk semua di Allah ilmunya yang sempurna. Bukan sedikit demi sedikit sempurna. Maka ketika dia sempurna dalam sifatnya, maka dia sendiri yang berhak untuk disembah. Seandainya ada yang sama dengan Allah, maha kuatnya, maha ilmunya, maha melihatnya, kita juga sembah dia. Kenapa sama dengan Allah? Tapi Allah mengatakan walam yakul lahu kufuwan ahad. Uluhiyah adalah hasil dari rububiyah dan sifat. Maka tauhid rububiyah, tauhid sifat mengkonsekuensikan atau yasalzimani melazimkan tauhid uluhiyah. Dan ini sering Allah sebutkan nanti dalam surat Ad-Dukhan juga, berdalil dengan rububiyah untuk uluhiyah. Nanti kita bahas sedikit lagi. Makanya saya kasih mukadimah. Taib, maka di sini rahmatan mir rabbik, Allah mengatakan diutusnya para rasul adalah kasih sayang Allah dari Rabbmu. Di situ disebut Rabb karena pengutusan rasul adalah konsekuensi rububiyah, karena Allah yang mengurus makhluk, maka di antara bentuk kepengurusan Allah dan kepedulian Allah kepada makhluknya, kepada manusia, Allah kirim para rasul untuk membimbing mereka, menjelaskan mana yang boleh, mana yang enggak boleh, mana yang halal, mana yang haram, mana yang bahagia, mana kesengsaraan. Ini semua melalui para rasul, dan ini adalah konsekuensi dari pengurusan Allah, dari rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan innahu huwas samiul alim. Sungguhnya dia Allah yang maha mendengar lagi maha berilmu. Innahu di sini sering dalam bahasa Arab innahu ini li ta'lil. Karena ya. Allah kalau kita artikan amran inna kunna mursilin, kami sungguhnya mengutus para rasul rahmatan mir rabbik, sebagai bentuk rahmat dari Rabbmu. Kenapa Allah yang mengutus para rasul sebagai bentuk rahmat? Karena innahu di sini li ta'lil. Di sini dalam Al-Qur'an sering innahu wasami, itu menunjukkan karena dialah yang maha mendengar lagi maha mengilmui. Yaitu yang bisa mengetahui maslahat makhluk seluruhnya hanyalah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Ini isyarat kata para ulama untuk membantah orang-orang musyrikin yang menyembah berhala atau menyembah makhluk-makhluk selain Allah, karena makhluk-makhluk tersebut tidak maha mengetahui dan juga tidak maha mendengar. Kalau mereka tidak maha mengetahui, tidak maha mendengar, bagaimana mereka mengetahui kemaslahatan makhluk? Yang mengetahui kemaslahatan makhluk sehingga bisa mengutus para rasul, sehingga bisa mengutus syariat, bisa menurunkan kitab suci yang terkait dengan mereka adalah yang maha mengetahui dan maha mendengar. Adapun yang lain tidak ada yang tahu gimana. Wali mana tahu tentang maslahat umat, bagaimana membuat syariat? Tidak bisa. Malaikat juga tidak bisa, ya. Jin apalagi tidak bisa. Maka yang bisa menurunkan rasul dengan syariatnya hanyalah yang maha mendengar lagi maha mengetahui, ya. Dia yang mengetahui kemaslahatan hamba-hambanya. Ada yang mengatakan isyarat juga untuk mengejek para sesembahan, mereka tidak mendengar. Bagaimana kalian berdoa kepada sesembahan yang tidak mendengar, sementara Allah maha mendengar? Bagaimana kalian beribadah kepada sesembahan yang tidak mengetahui, sementara Allah maha mengetahui? Sementara Allah maha mengetahui. Ini salah satu bentuk berdalil dengan sifat untuk uluhiyah. Sifat untuk apa? Uluhiyah. Tapi kita lanjutkan. Innahu was-sami'ul alim. Setelah itu Allah berfirman, Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Ayat yang berikutnya, ayat yang ketujuh. Dialah Allah Rabbnya samawat, yaitu pengatur, pengurus langit, wal ard, dan juga bumi, wa ma bainahuma, dan juga yang ada di antara keduanya. In kuntum muqinin, jika kalian meyakini. Rabbi ada dua qiraat, ada Rabbi, ada Rabbu. Kalau Rabbu ini mubtada, kalimat baru. Kalau Rabbi maka dia badal dari Rabbik, rahmatan mir Rabbik. Rahmatan mir Rabbik.
sungguhnya kami mengutus para rasul sebagai rahmat dari Rabbmu. Situ Allah sebutkan rububiyah khusus, kemudian Allah sebutkan Allah juga bukan cuma Rabbnya Muhammad, tetapi dia juga Rabbnya seluruh alam semesta. Maka Allah ulangi lagi penekanan terhadap rububiyah dengan rububiyah yang amah. Kata Allah, Rabbis samawati, dialah pencipta, pengatur, pengurus langit, wal ardi, dan juga bumi, wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya. Langit maksudnya apa ya? Semua yang ada di langit. Langit ya, langit ada matahari, ada rembulan, ada bintang, ada meteor, ada penghuni langit ya. Kemudian dari langit juga ada hujan, ada salju, ada barat ya, ada awan, ada angin, semua di langit ya. Di bumi ada gunung ya, ada tanah, ada sungai, ada lautan. Terus apa yang ada di antara keduanya? Isi penghuni langit, penghuni bumi. Di langit ada malaikat yang begitu banyak ya. Setiap empat jari ada malaikat di langit. Ada yang sujud, ada yang ruku, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penghuni bumi banyak, di antaranya kita-kita ini. Kemudian belum penghuni laut. Ini yang lihat, yang tidak terlihat juga banyak. Jin-jin, virus-virus banyak tidak terlihat. Corona tidak kelihatan. Banyak makhluk di alam semesta ini. Semuanya yang menciptakan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka dialah yang berhak disembah. Ya. Ini isyarat kepada orang-orang musyrikin, karena kita sudah sebutkan bahwasanya surat Dukhan adalah surat Makkiyah, dan surat Makkiyah turun kepada orang musyrikin yang mereka menyembah berhala. Maka Allah ingin menjelaskan bahwasanya dialah pencipta, maka berhala-berhala tersebut tidak pantas untuk disembah. Dan dalam Al-Quran banyak metode seperti ini. Afaman yakhluqu kaman la yakhluqu afala tadhakkarun. Apakah yang mencipta sama dengan yang tidak mencipta? Tentu berbeda. Yang mencipta yang berhak disembah, yang tidak mencipta tidak bisa disembah. Allah juga berfirman, walladzina tad'una min dunillah la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Walladzina tad'una min dunillahi la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Dan yang kalian sembah selain Allah tidak menciptakan apapun sementara mereka diciptakan. Ini jelas gimana mereka diciptakan kemudian disembah. Gimana Nabi Isa disembah sementara dia diciptakan. Dia tidak bisa menciptakan apa-apa. La yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Bagaimana malaikat mau disembah sementara mereka dicipta? Bagaimana jin mau disembah sementara mereka dicipta? Bagaimana wali-wali disembah sementara mereka dicipta? Ya. Allah berfirman juga, hadza khalqullah fa aruni madza khalaqal ladzina min duni. Inilah ciptaan Allah, alam semesta begitu indahnya tumbuhan. Yang kalian sembah selain Allah, mana ciptaan mereka? Mana ciptaan mereka? Ya. Kata Allah, kata Adam Qudsi, falyakhluqu dzarratan aw yakhluqu habbatan aw sya'iratan. Kalau mereka bisa, coba ciptakanlah zarrah ya. Semut, coba ciptakan semut, enggak bisa. Coba ciptakan biji-bijian. Biji diciptakan kalau ditanam tumbuh, siapa yang bisa? Siapa yang bisa bikin telur kalau dieram ke menetas? Enggak ada ya. La yakhluqu dzubaban walau ijtama'u la. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya an-nasu dhuriba mathalan fastami'u la. Innal ladzina tad'una min dunihi la yakhluqu dzubaban walau ijtama'u la. Ya. Wahai manusia, diberikanlah perumpamaan, maka dengarkanlah. Sungguhnya yang kalian sembah selain Allah tidak bisa menciptakan seekor lalat meskipun mereka bersatu padu. Lalat tidak bisa mereka ciptaan, makhluk yang hina, yang bikin mengganggu. Itu ciptaan Allah dengan hikmahnya. Allah ciptakan ada makhluk namanya lalat. Coba bikin lalat. Satu dunia kumpul bikin lalat tidak bakalan bisa. Maka di sini Allah menyebutkan dialah yang berhak disembah karena dia Rabb Muhammad dan dia Rabb langit, Rabb bumi, pengatur, bukan cuma pencipta, dia juga pengatur, ya. Dan juga apa yang ada di antara keduanya, in kuntum muqinin, jika kalian meyakini, ya, bahwasanya sama in kuntum, apa yang kalian yakini, harusnya kalian meyakini tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah itu Allah sebutkan natijah dari semua hal ini, kata Allah, la ilaha illa huwa. Tidak ada yang berhak disembah kecuali hanyalah Allah. Ini berdalil dengan rububiyah untuk uluhiyah. Jika Allah yang menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan, mengatur langit, mengatur bumi, mengatur matahari, mengatur rembulan, mengatur yang ada di antara keduanya, maka dia yang berhak disembah. La ilaha illa huwa. Kalau sebutkan lagi rububiyahnya, yuhyi wa yumit.
Dialah yang menghidupkan, dialah yang mematikan. Ini suatu yang dilihat oleh orang musyrikin setiap hari. Bahwasanya sembahan-sembahan mereka tidak menghidupkan, tidak mematikan. Bahwasanya sembahan-sembahan mereka tidak mengatur matahari, tidak mengatur rembulan. Yang mengatur Allah Subhanahu wa taala. Maka harusnya yang disembah siapa? Berhala atau yang mengatur ini semua? La ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. Allah tambahkan lagi rububiyah di akhir. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Dialah Rabb kalian dan Rabb bapak-bapak kalian yang terdahulu. Rabb bapak-bapak kalian yang terdahulu. Bukan cuma Rabb kalian, dia juga nenek moyang kalian yang sudah meninggal dunia. Kenapa Allah khususkan Rabb bapak kalian? Karena mereka sering berdalil dengan nenek moyang. Ya. Mereka mengatakan wa inna ala atharihim muqtadun wa inna ala atharihim muhtadun. Kami inna wajadna aba'ana ala ummah. Kami mendapati nenek moyang kami sudah di atas suatu jalan, metode, ritual. Wa inna ala atharihim muqtadun. Kami hanya tinggal ikut. Wa inna ala atharihim muhtadun. Kami mengikuti petunjuk nenek moyang kami. Demikian juga mereka mengatakan ma sami'na bihadza fi aba'inal awwalin. Kami tidak pernah mendengar ini di nenek moyang kami. Maka Allah ingatkan nenek moyang kalian juga adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi saya bikin tabel, coba lihat di layar. Ini salah satu contoh pendalilan rububiyah dan asma wa sifat untuk uluhiyah. Ya, Allah berdalil dengan rububiyah, tauhid rububiyah, dan berdalil dengan tauhid sifat untuk tauhid uluhiyah. Istidlal bi tauhid rububiyah wa tauhid sifat ala tauhidul uluhiyah. Beberapa poin. Yang pertama lihat situ, yang pertama tentang innahu huwas sami'. Sungguhnya Allah Maha mendengar. Ini apa? Sifat. Tauhid apa? Sifat. Kemudian yang kedua al-alim. Sifat Allah al-alim, Maha mengetahui. Maksudnya kalau dia Maha mendengar, Maha mengetahui, itulah yang berhak disembah. Adapun selain Allah tidak ada yang Maha mendengar. Adapun selain Allah tidak ada yang Maha mengetahui. Makanya kalau ada yang menganggap ada yang Maha mengetahui seperti Allah, maka dia musyrik. Para ulama mengatakan jika ada seorang misalnya di Indonesia kemudian terkena ombak besar, kemudian dia berdoa, dia mengatakan ya Abdul Qadir Jailani aghithni, atau ya Habib fulan aghithni. Wahai Habib fulan tolonglah aku. Wahai Abdul Qadir Jailani tolonglah aku. Padahal mereka sudah mati. Habib ini sudah mati, Abdul Qadir sudah mati. Ketika dia mengucapkan demikian, mengesankan atau seakan-akan dia meyakini Abdul Qadir Jailani Maha mendengar. Karena kapan dia ngomong Abdul Qadir Jailani dia dengar. Kapan dia ngomong ya Abdul Qadir Jailani tolong aku, maka Habib tadi mendengar. Ini syirik karena menganggap dia Maha mendengar. Kemudian aghithni, menganggap dia Maha menolong, seakan-akan bisa mengatur laut. Tapi paling minimal dia menganggap bahwasanya Abdul Qadir Jailani Maha mendengar. Makanya kesyirikan, karena kita tahu yang Maha mendengar cuma siapa? Allah Subhanahu wa taala. Saya dulu ada mahasiswa Madinah. Dulu mahasiswa Madinah, kemudian dia belajar di salah satu tempat sufi ya. Kemudian dia masuk ke Madinah. Kemudian ngobrol sama saya belajar kitab tauhid juga sama saya. Dia bilang, Ustadz saya dulu setiap kemana-mana saya tidak takut, yang saya takutkan adalah guru saya Ustadz. Jadi kalau saya bilang satu, guru saya selalu melihat. Saya merasa selalu dilihat oleh guru saya. Saya mau apa-apa, saya tidak ingin sebut gurunya siapa. Tapi intinya satu pondok sufi. Sehingga dia kemana-mana yang dia khawatirkan ketahuan apa? Gurunya. Coba tauhidnya hilang. Bukan Allah Maha melihat, tapi gurunya Maha melihat. Ngeri. Sehingga dia tidak berani ini, tidak berani ini, karena dia merasa dilihat terus oleh apa? Gurunya. Seakan-akan CCTV di mana-mana. Ini dia merasa dilihat, apapun dilakukan oleh dia, gurunya Maha melihat. Syirik atau bukan ini? Syirik. Nabi Yakub alaihissalam tidak tahu anaknya Yusuf di mana. Sehingga dia nangis sampai matanya buta. Enggak tahu kalau Yusuf sudah jadi bangsawan. Dia enggak tahu Yusuf di mana alaihissalam. Tahu atau tidak? Tidak tahu. Kalau dia tahu dia enggak perlu menangis. Dia ketawa-ketawa aja tahu Yusuf sudah jadi bangsawan. Dia enggak tahu. Nabi Sulaiman yang begitu hebat, dia punya anak buah jin, tidak tahu namanya Ratu Bilqis. Sampai datang burung hudhud kemudian mengatakan ahattu bima lam tuhitu bih. Aku punya ilmu yang kau tidak tahu wahai Sulaiman. Hudhud aja tahu, Sulaiman tidak tahu ilmu gaib. Ini Sulaiman, nabi yang menguasai para jin, dia pun tidak tahu ilmu gaib. Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nanzur asadaqata
Am kunta minal kadhibin. Kita lihat dulu, Nabi Sulaiman tidak bisa memastikan juga. Kita cek dulu, kau benar atau bohong wahai Hudhud. Sulaiman enggak ngerti. Dia tidak maha mendengar, dia tidak maha melihat, dia tidak maha mengetahui padahal dia masih hidup. Itu nabi. Kemudian bagaimana Abdul Qadir Jailani, Habib Fulan, kita ngomong dia dengar dari mana seperti ini? Dan saya kaget waktu orang ini, alhamdulillah sekarang jadi ustaz sunnah sekarang. Sekarang dakwah tauhid. Dia dulu seperti itu. Cerita sama saya. Kayak kemana-mana bukan takut karena Allah, tapi ini guru saya, syekh saya ini selalu melihat apa yang saya lakukan, sehingga saya takut. Sebenarnya syirik. Jadi yang dihadirkan bukan Allah tapi apa? Gurunya. Yang padahal yang maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui cuma siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah berdalil dengan dia As-Sami' Al-Alim, sesuatu yang ma'ruf. Enggak ada yang berani mengatakan saya maha mengetahui segalanya. Kalau ngomong-ngomong dusta iya. Coba ada orang bilang saya tahu segalanya, pasti bohong. Ada enggak seorang berani mengatakan saya tahu melihat semuanya, pasti bohong. Saya mendengar semuanya, pasti bohong. Kita dia bilang saya mendengar semuanya. Kau ngomong apa? Ngomong aja tidak dengar. Mana ada? Enggak ada. Kalau yang bilang dengar semuanya itu omong kosong, akal sehat menolak. Akal sehat menolak. Makanya Allah berdalil dengan sesuatu yang diketahui oleh musyrikin Arab bahwasanya tidak ada yang mendengar, tidak ada yang maha berilmu kecuali siapa? Allah. Maka Allah jadikan dalil, kata Allah, innahu huwas samiul alim. Ini di antara dalil dengan tauhid sifat untuk uluhiyah. Kemudian Allah berdalil dengan rububiyah, Rabbus samawati wal ardi. Dialah pencipta langit, pengurus langit, pencipta bumi dan pengurus bumi. Kemudian Rabb ma bainahuma, dan juga yang mengurusin apa yang di antara keduanya. Seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini yang ngatur, yang menghidupkan, mematikan, berizki, menyempitkan rezekinya, melapangkan rezekinya. Ya, semuanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yuhyi wa yumit. Yuhyi wa yumit juga di antara af'alullah, yaitu rububiyah Allah, menghidupkan, mematikan, ini juga rububiyah. Kemudian Rabbukum wa Rabbu abaikumul awwalin. Rabb kalian dan Rabb nenek moyang kalian. Ini juga rububiyah. Maka dialah yang berhak untuk diibadahi, ya. Maka ini adalah tabel saya bagi dua, tauhid sifat, ini tauhid rububiyah. Yang keduanya mengkonsekuensikan la ilaha illahu. Tidak ada yang berhak disembah kecuali siapa? Allah. Ini logis banget. Makanya ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang syirik, ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir, waktu tunjukkan tentang dosa yang paling besar, itu Rasulullah mengatakan anta ja'alillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau mengambil tandingan bagi Allah padahal yang menciptakan engkau cuma Allah. Padahal Allah yang menciptakan kau. Seandainya ada yang zat lain ikut ciptakan engkau, sembahlah dia. Logis. Tapi yang kalau yang menciptakan engkau hanyalah Allah, maka yang disembah cuma siapa? Allah. Gimana kemudian nyembah wali, nangis-nangis kepada wali, minta sama Allah tidak nangis-nangis, minta-minta kepada wali, nangis-nangis. Ketika masuk masjid, perasaan tidak seperti ketika datang ke kuburan wali, beda. Ini syirik yang nyata. Syirik yang nyata. Lebih khusyuk minta di kuburan daripada minta di masjid. Maka jadilah kuburan-kuburan sebagai saingan-saingan masjid. Ini yang terjadi. Sampai ada kawan bikin masjid, ini nyata, saya tidak main-main nih, bikin nyata, terus masjidnya kurang ramai. Ada yang kasih ide, taruh kuburan situ, insya Allah ramai katanya. Bener, ada yang kasih ide, taruh kuburan situ, pindahin kuburan wali, ini enggak boleh, nanti ramai. Karena orang datang cari walinya, bukan cari apa masjidnya. Karena ada yang kasih syubhat, bahwasanya begini, kalau langsung lewat Allah enggak nyambung, lewat aja dulu apa? Wali. Kita enggak ada perantara kalau ibadah antara kita dengan Allah. Perantara dalam masalah risalah. Tapi kalau ibadah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang diajarkan Nabi kepada para sahabat. Semua beribadah langsung kepada Allah. Kalau memang minta kepada wali-wali itu kuburan-kuburan boleh, Nabi akan tunjukkan, sahabat, sana ada kuburan Nabi Hud, sana kuburan Nabi Ibrahim, sana kuburan Nabi Sulaiman, itu kuburan Nabi Daud. Nabi tahu, Nabi ketika Isra Mi'raj, Nabi lihat kuburan Nabi Musa. Nabi bilang Nabi Musa sedang sholat dalam kuburannya. Nabi kan tahu posisi kuburan. Nabi akan tunjukkan, kalian jangan lupa kalau ke daerah sana ada kuburan Nabi Musa, minta kepada Nabi Musa. Situ ada para syuhada sudah meninggal, ayo minta kepada syuhada Uhud. Enggak ada. Nabi justru ngajarin untuk doain mereka, bukan minta-minta kepada mereka, karena mereka mati syahid. Ketika Rasulullah SAW tidak menghadiri perang Mu'tah, kemudian Rasulullah cerita dari jauh. Kata Rasulullah SAW, kutila akhukum Zaid
syahidan istaghfiru li akhikum. Maka meninggallah Zaid bin Harithah mati syahid. Nabi mengatakan syahidan mati syahid. Mohonlah ampunlah buat dia. Mohonlah ampunan buat dia. Kemudian kutila Ja'far syahidan, maka Ja'far bin Abi Thalib meninggal mati syahid. Istaghfiru li akhikum. Mohonlah ampunan buat Ja'far supaya derajat semakin tinggi. Abdullah bin Rawah juga meninggal. Istaghfiru li akhikum. Mintalah mohon ampunan kepada, bukan mintalah kepada mereka. Bukan mintalah kepada mereka. Sekarang dibalik semua. Mayat yang harusnya kita doain malah kita minta-mintain. Sampai akhirnya minta kepada mayat. Dan itu sebenarnya agamanya Syiah. Agamanya Syiah. Mereka bilang kalau minta jangan langsung lewat Allah, lewat imam-imam. Dan nasnya semua ada. Nasnya itu agama dari pengkultusan terhadap mayat-mayat itu agamanya asalnya Syiah. Buku-bukunya ada. Dari buku-buku mereka. Asal muasal dari agama Syiah. Maka mereka biasa, ya Husain, ya Husain. Ya Fatimah, ya Ali, ya Ali. Karena kalau langsung kepada Allah tidak tembus, harus lewat imam-imam mereka, wali-wali mereka. Asal muasil dari agama Syiah yang kemudian menyebar kepada kaum muslimin. Nanti ada yang bilang buktinya ada. Kalau minta bukti saya datangkan. Makanya orang Syiah sebagian mengatakan kami dengan kalian sufi sama sebenarnya. Mereka bilang demikian. Dari mana ada kesamaan? Kesamaan. Entah siapa yang di luar. Taib. Jadi Allah mengatakan la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Setelah Allah jelaskan tentang rububiyah dan sifat yang melazimkan tauhid al-uluhiyah, setelah itu Allah mengatakan bal hum fi syakki yal'abun. Bal hum fi syakki yal'abun. Bal yaitu lil idrab, yaitu kalau kita artikan malah sebaliknya. Bahkan mereka parah, malah sebaliknya mereka fi syakkin dalam keraguan yal'abun. Ini semua dalil jelas bahwanya yang berhak disembah cuma siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dari rububiyah, semua sifat Allah ulang-ulangi rububiyah. Yang mereka lihat sehari-hari, hidup mematikanlah Allah, yang mengatur matahari rembulan adalah Allah, yang mengatur hujan Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah sangat jelas yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Terus mereka kenapa tidak menyembah? Kenapa buat syirik? Kata Allah balhum fi syakki yal'abun. Karena mereka dalam keraguan. Sampai terlalu banyak keraguan, terlalu banyak syubhat sehingga mereka tidak beribadah kepada Allah, justru mereka berbuat kesyirikan. Di sini Allah mengatakan balhum fi syak fi, ya harusnya seakan-akan digambarkan syak itu suatu wadah dan mereka berada dalam wadah tersebut, yaitu mereka diliputi dengan keraguan dari segala sisi, keraguan dari segala. Ini seperti kalau kita tafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, innal insana lafi khusr. Sungguhnya manusia seluruhnya dalam kerugian, seakan-akan dalam kerugian, seakan-akan tenggelam dalam kerugian. Seandainya Allah mengatakan innal insana la khasir, sungguhnya manusia merugi, itu benar. Tapi ketika Allah dengan ungkapan la fi khusrin, dalam kerugian, seakan-akan kerugian meliputi dari segala sisi, tenggelam dalam kerugian. Jadi orang musyrikin Arab ini saking banyak syubhat dan keraguan sehingga mereka tidak, seakan-akan tidak ngeh, sehingga mereka tidak bertauhid. Padahal dalil tentang tauhid sangat jelas. Tapi karena begitu banyak syubhat, begitu banyak hawa nafsu, sehingga mereka tenggelam dalam keraguan, seakan-akan keraguan adalah wadah, ember, kemudian mereka masuk dalam ember keraguan tersebut. Kemudian mereka bukan cuma ragu, yal'abun adalah hal dari hum. Sambil begitu mereka sambil bermain-main. Seharusnya kalau ragu berusaha menghilangkan keraguan dengan merenungkan, berfikir agar keraguan hilang. Tapi mereka enggak mau fikir, sehingga mereka malah main-main. Terus kapan keraguan bisa hilang? Sehingga lengkaplah mereka dalam keraguan dan main-main, tidak peduli dengan peringatan-peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka malah berpaling. Terus kapan mau dapat hidayah? Baik, kita lanjutkan. Allah berfirman, setelah ini ayat yang panjang ya. Langsung kita antum lihat Al-Qur'an ya. Kita langsung 6 ayat kalau enggak salah atau lebih. Allah berfirman, "Fartaqib yauma ta'tis samaa'u bidukhanin mubin." Maka tunggulah. Tunggulah hari yauma di sini maf'ul bih, yauma ta'tis sama', makanya dia tidak tanwin karena diidhafahkan kepada ta'tis sama'. Dia bukan dzaraf, bukan maf'ul fi, tapi dia maf'ul bih.
Jadi tunggulah hari. Ada yang ditunggu, objeknya adalah hari yang ditunggu. Hari kapan itu? Ketika langit ya membawa kabut yang nyata atau asap yang nyata, bidukhanin mubin. Bagaimana sifat kabut tersebut atau asap tersebut? Yakshan nas, meliputi manusia. Hadza adzabun alim, ini adalah adab yang pedih. Ayat berikutnya ke-12, mereka berkata, Rabbana kshif 'annal adzaba inna mu'minun. Ya Rabb kami, hilangkanlah adab ini dari kami akan beriman. Allah mengatakan anna lahumudz dzikra wa qad ja'ahum rasulun mubin. Bagaimana mereka bisa dapat peringatan sementara telah datang seorang rasul yang telah memberi penjelasan, thumma tawallaw anhu, kemudian mereka berpaling dari rasul tersebut, wa qalu muallamun majnun. Justru mereka berkata rasul tersebut adalah orang yang diajari, bahkan orang gila. Inna kashiful adzabi qalilan, kata Allah, sungguh kami akan menghilangkan siksaan tersebut sedikit. Innakum aidun, dan kalian akan kembali lagi mengingkari. Yauma nabtishul batashatal kubra, hari di mana kami menghantam mereka dengan hantaman yang keras. Inna muntakhimun, sungguhnya kami adalah pemberi balasan. Ini ayat tentang dukhan. Secara umum dari ayat 10 sampai 16 ada khilaf di kalangan para ulama tentang makna dukhan tersebut. Ada 3 pendapat. Saya kasih tabel di situ. Ya. Ada 3 pendapat. Pendapat pertama, ini disebutkan oleh Syekh Sa'di dan juga Ibnu Katsir ya. Pendapat pertama, dukhan tersebut adalah dukhan yang mengenai orang-orang Quraisy ketika mereka sangat membangkang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berdoa kepada Allah agar menyusahkan mereka, agar mereka ditimpa dengan kemarau. Akhirnya mereka kelaparan dan kemudian mereka saking laparnya, lemahnya mereka lihat ke langit seakan-akan ada asap seperti khayalan karena mereka benar-benar kelaparan. Ini pendapat pertama, pendapat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Pendapat kedua, perhatikan pendapat kedua. Ini pendapat Ibnu Mas'ud, diikuti oleh banyak tabi'in. Pendapat kedua, bahwasanya dukhan yang dimaksud adalah dukhan di antara 10 ayat tanda-tanda besar hari kiamat. Rasulullah mengatakan tidak akan terjadi hari kiamat kecuali ada 10 ayat yang keluar. Ayat-ayat besar. Di antaranya dukhan seperti Dajjal, dukhan ya. Kemudian salah khasafat, khasfun bil maghrib, khasfun bil masyriq, khasfun fil jaziratil arab. Kemudian di antaranya turunnya Nabi Isa alaihissalam, kemudian khurujud dabbah, keluarnya hewan yang bisa berbicara, matahari terbit dari mana? Dari barat, kemudian ada api yang keluar min qa'ri adan, kemudian mengumpulkan manusia pada mahsyarihim. Itu 10 tanda-tanda besar kalau sudah timbul itu sebentar lagi hari kiamat. Di antaranya dukhan. Dan dukhan itu kalau mengenai manusia, maka mengenai orang mukmin ini dukhan yang terakhir sebelum tiba hari kiamat, ya maka seperti zukam bersin kemudian meninggal. Adapun kalau masuk mengenai orang kafir, maka yantafikh, orang kafir tersebut mengembang sampai keluar di telinganya sampai akhirnya dia pun mati dengan tersiksa. Itu dukhan, tanda hari kiamat. Ini pendapat kedua. Pendapat ketiga yang dimaksud dengan dukhan ini kayaknya Ibnu Katsir condong kepada pendapat ketiga, itu dukhan maksudnya asap yang mengerikan pada hari kiamat kelak, terjadi pada hari kiamat. Jadi secara umum ada 3 pendapat. Tapi saya bacakan salah satu riwayat. Ini isanya ditunda apa Ustaz? Ditunda dikit sebentar isanya. Kita selesaikan dulu sebentar ya. Karena nanti kalau kita belajar tafsir kita per paragraf. Ini paragraf, habis ini paragraf lain tentang kisah Nabi Musa ya. Biar selesai dulu. Sabar ya. Ini makan malam jam berapa antum? Taib. Saya bacakan salah satu pendapat Ibnu Mas'ud dalam Sahihain ya. Dari Masruq dia berkata, "Dakhalna al-masjid, kami masuk dalam masjid di Masjid Al-Kufah di Abwab Qindah. Fa idza rajulun yaqussu ala ashabihi, tiba-tiba ada seorang cerita kepada teman-temannya tentang firman Allah, yauma ta'ti sama'u bi dukhanin mubin. Hari di mana takutlah kalian di mana hari datang di mana langit membawa asap yang jelas. Tadruna ma dzalika dukhan? Tahukah kalian, kata orang ini, apa itu asap tersebut? Dzalika dukhanun ya'ti yaumal qiyamah. Itu dukhan yang datang menjelang hari kiamat. Fa ya'khudhu bi asma'il munafiqin wa absarihim, maka masuk di telinga orang-orang munafik, mata mereka, kemudian menghantam orang munafik dan akhirnya mengembang dan mati. Wa ya'khudhul mu'minina minhu shibhu zukkam. Adapun orang mukmin masuk dukhan tersebut seperti bersin kemudian meninggal dunia. Wa qala fa ataina Ibnu Mas'ud. Masruq berkata, Masruq tabi'in, muridnya Ibnu Mas'ud. Kami pun mendatangi Ibnu Mas'ud. Fa dzakarna dzalika lahu. Lalu kami jelaskan tentang cerita orang tersebut. Wa kana mutaji'an fa fazi'a fa qa'ada. Dia tadinya berbaring
Kemudian dia kaget dengar cerita tersebut, dia pun duduk. Dia berkata, Inna Allah azza wa jalla qala nabiyyikum qul mas'alukum alaihi min ajrin wa ma ana min mutakallifin inna minal ilmi an yaqula rajul lima la ya'lam Allahu alam. Kenapa dia maksa-maksa untuk jawab? Ya. Kalau dia tidak tahu bilang aja Allahu a'lam. Maksudnya Allahu a'lam. Jadi orang harus sering bilang apa? Ini mungkin saya faedah. Orang harus sering bilang apa? Allahu a'lam ya. Disebut ada seorang alim ulama ya. Dia ditanya oleh murid-muridnya suatu permasalahan, dia bilang Allahu a'lam. Allahu a'lam. Tanya lagi, ada yang tanya pertanyaan sambil bilang Allahu a'lam. Tahu-tahu ada orang awam datang di depan mereka, dia jelasin. Mereka kaget lah. Waktu kita tanya bilang Allahu a'lam. Begitu orang awam tanya dijawab. Maka kami pahami tidaklah dia mengajarin kami kecuali untuk membiasakan diri mengucapkan apa? Allahu a'lam. Kenapa orang lain tanya dia jawab, kami di depan kami tanya dia enggak jawab. Supaya kita terbiasa ucapkan apa? Allahu a'lam. Dan di antara yang sering saya dengar Allah alam Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Sebelum Syekh Al-Abbad hafizahullah taala waktu ngajar di Madinah, kalau ditanya sering dia bilang Allahu a'lam. Dia Allahu a'lam, Allahu a'lam. Kadang ditanya saya tahu jawab, saya mau jawab ini. Kok ternyata saya bilang apa? Allahu a'lam. Berarti saya sok tahu. saya bisa jawab, perasaan saya bisa jawab kok saya bilang Allahu a'lam. Ya mungkin ada ragu sedikit dia bilang apa? Allahu a'lam. Atau dia lagi lupa atau dia ngajarin kita supaya biasa mengucapkan apa? Allahu a'lam. Sementara sering saya ditanya orang, ada misalnya lagi duduk sama orang, sering tanya, Ustaz apa hukum ini? Ada yang jawab, hukumnya begini. Yang ditanya siapa? Enggak usah kalau yang ditanya saya, ente enggak usah jawab. Ente pengen nunjukin ente berilmu. Jangan-jangan ente riak nunjukin ente berilmu. Ente tunggu Ustaz kalau enggak bisa jawab, Ustaz enggak bisa saya yang jawab. Itu baru sombong namanya. Ini sering saya lagi ditanya, Ustaz apa hukumnya? Langsung nyentuh. Iya loh haram loh, itu kan begini-begini, mas ente enggak tahu. Bertanya saya bukan ente aja jadi ustaz kalau itu. Memang gampang jadi ustaz. Kalau ditanya cuma barakallahu fik. Jadi maksud saya kata Ibnu Mas'ud kalau enggak tahu mudah aja bilang aja Allahu a'lam, enggak usah wa ma ana minal mutakallifin, enggak usah ngerepot-ngerepotin diri. Kemudian sauhaditsukum an dzalik, saya akan jelaskan makna ayat ini kata Ibnu Mas'ud termasuk sahabat yang sering diriwayatkan darinya tafsir. Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas ini di antara orang yang paling banyak tafsir ayat. Ibnu Mas'ud dan apa? Ibnu Abbas. Makanya Ibnu Abbas mengatakan kalau ada ayat, ada orang yang lebih tahu dari saya, bisa sampai saya bisa kesana saya akan datang. Ya, maksudnya dia paling tahu ketika itu setelah sahabat meninggal yang paling tahu tentang ayat Allah di Ibnu Mas'ud. Dia mengatakan Inna Quraisyan sebabnya Inna Quraisyan lamma abta'at anil Islam wasta'sat ala Rasulillah da'a alaihim bisinina kasini Yusuf. Ketika orang Quraisy tidak mau masuk Islam dan membangkang kepada Rasulullah sallam, akhirnya Rasulullah sallam mendoakan keburukan bagi mereka. Ada yang mengatakan ini Rasulullah sudah di Madinah, mereka masih di Mekah. Maka Rasulullah sallam mendoakan keburukan. Rasulullah mengatakan, "Ya Allah, timpakanlah kepada mereka seperti tahun-tahun yang ada di zaman Nabi Yusuf, itu kekeringan. 7 tahun kekeringan." Ditimpa. Fa asaba minal jahdi wal ju'i hatta akalul idham wal mayyitah. Maka mereka ditimpa dengan kelaparan, kesusahan sampai mereka makan daging-daging, tulang-tulang dan bangkai-bangkai. Wa ja'alu yarfa'una absarahum ila sama'. Lalu mereka lihat ke langit saking laparnya, fala yarawna ila dukhan. Maka mereka tidak kecuali asap. Wa fi riwayatin faja'ala rajul yanzuru ila sama'. Seorang lihat ke langit, fayara ma bainahu wa bainaha ka hayatid dukhan minal jahdi, maka lihat antara dia dengan langit seakan-akan ada asap. Ini seperti khayalan atau halusinasi karena saking laparnya, seakan-akan ada asap. Qala Allah Ta'ala, itulah firman Allah, fartaqibi yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin. Maka tunggulah hari di mana langit akan mendatangkan asap yang jelas. Yakshan nas hadza adzabun alim, akan meliputi manusia, itu adalah adab yang pedih. Fa ata Rasulullah sallallahu faqila atau fa'utiya Rasulullah SAW, maka ada yang datang kepada Rasulullah, orang Quraisy datang ke Rasulullah, mereka berkata, "Ya Rasulullah, istasqillah li Mudhar." Ya Rasulullah, mintalah agar Allah turunkan hujan bagi Mudhar, itu bagi Quraisy. Fa innaha qad halakat, mereka sudah binasa. Fastasqalahum fasuku, maka Rasulullah minta hujan buat mereka, turunlah hujan bagi mereka. Maka Allah berfirman, "Inna kashiful adzabi qalilan innakum aidun." Kami hilangkan adab dari kalian, kalian akan kembali lagi kafir. Qala Ibnu Mas'ud fayakshiful adzab anhum falamma asabahum rafahiyya adu ila halihim. Tatkala mereka kembali sudah hilang kesulitan, mereka kembali nyaman, mereka kembali lagi kafir. Fa anzalallah, atau mereka membangkang lagi. Maka Allah berfirman, "Yauma nabtishul batasyatal kubra." Kami akan hantam kalian dengan hantaman yang besar. Inna muntaqimun, kami membalas, kata Ibnu Mas'ud, yakni yauma Badar, yaitu perang Badar.
Ini tafsiran yang pertama, pendapat Ibnu Mas'ud. Jadi ada 3 pendapat. Pendapat pertama itu dukhan terjadi ketika di Mekah. Jadi kita perhatikan ayat fartaqib yauma ta'tis sama sudah terjadi di zaman Nabi. Yaitu orang-orang Quraisy yang kelaparan sampai melihat langit seperti ada asap. Itu pendapat siapa tadi? Ibnu Mas'ud. Pendapat kedua yang dimaksud adalah menjelang hari kiamat, yaitu asap yang akan menimpa orang mukmin seperti bersin dan menimpa orang kafir munafik masuk ke dalam mulut mereka, ke telinga mereka, kemudian mereka mengembang, membengkak sampai akhirnya mereka mati. Ini terjadi di dunia menjelang hari kiamat. Pendapat yang ketiga adalah terjadi namun di akhirat, itu asap yang panas yang akan mereka rasakan pada hari kiamat kelak. Maka dari situ ada perbedaan tafsiran. Seperti juga Rabbana kshif 'annal adzaba inna mu'minun. Ya Allah, hilangkanlah dari kami azab ini, kami akan beriman. Ini permintaan Quraisy kepada Nabi, ya, sampai kepada Muhammad. Kami hilangkan kesulitan kami akan beriman karena mereka kelaparan luar biasa. Tapi kalau diartikan bahwasanya itu adalah asap yang menimpa di menjelang hari kiamat, maka susah karena begitu kena langsung mati. Jadi tidak sempat lagi minta untuk dihilangkan. Tapi kalau diartikan adalah azab pada hari kiamat kelak, ini biasa. Orang-orang kafir ketika dalam neraka mereka bilang kembalikan kami, kami bakalan beriman. Jadi pendapat yang kuat antara pendapat pertama dan ketiga. Taib, inna kashifal adzabi qalilan innakum aidun. Kami akan menghilangkan azab tersebut sebentar, sedikit, dan kalian akan kembali lagi. Maka ini bisa diterapkan pada tafsiran pertama, yaitu orang-orang Quraisy minta, akhirnya Allah hilangkan, dan kata Allah kalian akan bakal kembali lagi, dan benar mereka kafir lagi, membangkang lagi sampai Allah ancam dengan Batasyatul Kubra, yaitu perang Badar. Tapi kalau yang maksud adalah dukhan pada menjelang hari kiamat, susah karena mereka langsung mati, tidak ada dihilangkan, tidak ada kembali lagi. Tapi kalau dimaksud dengan pendapat ketiga adalah azab di hari kiamat, maka mereka biasa orang kafir ingin dikembalikan agar mereka beriman, ya. Dan Allah mengatakan walau ruddu la'adu limanhu anhu walau rahimnahum wa kashafna ma bi min dhurri lajju, ya. Kalau kami angkat mereka akan kembali lagi. Ibnu Katsir menjelaskan meskipun ini permintaan inna kashifal adzabi bukan berarti dihilangkan adab tersebut, tetapi ada penjelasan Ibnu Katsir panjang, ya. Panjang, tapi intinya dia ingin menjelaskan bahwasanya pendapat ketiga juga masuk dalam ayat ini. Yauma nabatashil batasyatul kubra, hari di mana kami berikan hantaman keras. Maka kalau pendapat pertama maksudnya perang Badar tadi, mereka akan habisi perang Badar. Adapun kalau pendapat kedua yaitu hari kiamat, pendapat ketiga juga maksudnya azab hari kiamat. Intinya adapun Tahir bin Asyur beliau memperjuangkan pendapat pertama, pendapat Ibnu Mas'ud dengan banyak dalil, di antaranya secara bahasa ketika Allah berkata fartaqib, yaitu tunggulah, yaitu waktu yang dekat. Irtiqab maksudnya waktu yang dekat, yaitu kejadian orang-orang Quraisy. Kemudian juga yakshan nas, an-nas biasanya kalau fase Makkah, nas maksudnya orang-orang Quraisy, bukan seluruh manusia tapi orang-orang Quraisy, maksudnya menimpa orang-orang Quraisy ketika itu. Kemudian yang selanjutnya inna kashiful adabi qalilan, kami hilangkan, maka ini cocok untuk orang Quraisy. Sehingga wallahu alam pendapat pertama pendapat yang sangat kuat, pendapat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, meskipun pendapat lain juga ada lahu wajhun. Wallahu alam bisawab. Demikian saja, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.